Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 4A yang beranggotakan Salwa Aulia Lestari, Siti Nurmala, dan Restu Anggara. Kami di sini akan mempresentasikan peta konsep dan studi kasus dari proses berpikir. Selamat menyaksikan penjelasan berikut. Nah, sekarang langsung saja kita lanjut ke peta konsep mengenai penjelasan proses berpikir. Berawal dari pengertian berpikir. Berpikir merupakan aktivitas mental manusia yang dilakukan melalui kegiatan memanipulasi, membayangkan, dan menggambarkan ide dan aktivitas yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Lalu selanjutnya yaitu pengertian berpikir matematis. Menurut Sufa dan Widya Henning 2023, berpikir matematis adalah kemampuan memahami konsep matematika, menerapkan aturan dan prosedur yang tepat, serta mengevaluasi hasilnya. Selanjutnya ada jenis-jenis berpikir matematis. Nah, jenis berpikir matematis ini ada beberapa, yaitu berpikir deduktif. Menurut Setyosari 2010 menyatakan bahwa berpikir deduktif merupakan proses berpikir yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dengan menggunakan logika tertentu. Selanjutnya ada berpikir induktif. Menurut Yamin 2008 menyatakan bahwa pendekatan induktif dimulai dengan pemberian kasus, fakta, contoh, atau sebab yang mencerminkan suatu konsep atau prinsip. Selanjutnya ada berpikir adaptif. Menurut Kelly 1978, Patton 1986, dan Reynolds 1987, berperilaku adaptif adalah kematangan diri dan sosial seseorang dalam melakukan kegiatan umum sehari-hari sesuai dengan usia dan berkaitan dengan budaya kelompoknya. Selanjutnya, kerangka berpikir induktif. Dalam kerangka berpikir induktif, terdapat beberapa langkah. Yang pertama, identifikasi pola atau kasus spesifik. Dimulai dengan mengamati beberapa contoh spesifik dari suatu konsep matematis. Yang kedua, eksplorasi dan pengamatan. Dilakukan dengan mencatat pola atau hubungan yang muncul dari contoh yang telah dikaji. Yang ketiga, formulasi dengan dugaan atau konjektur. Berdasarkan pola yang ditemukan, buat hipotesis umum yang diduga berlaku untuk semua kasus. Yang keempat, verifikasi dengan kasus tambahan, yaitu dengan dilakukannya uji dugaan dengan contoh lain untuk melihat apakah tetap berlaku. Jika tidak ada pengecualian, revisi, atau perluas dugaan. Yang kelima adalah pembuktian atau justifikasi. Jika dugaan sudah cukup kuat, coba buktikan secara formal dengan metode seperti induksi matematika atau pembuktian lainnya. Jika tidak dapat dibuktikan, cari kelemahan dalam pola dan sesuaikan dengan dugaan. Dan yang terakhir adalah generalisasi atau aplikasi. Jika terbukti benar, generalisasi dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah serupa dalam berbagai konteks. Jika perlu, cari dan keterkaitan dengan konsep lainnya dalam matematika. Selanjutnya adalah ilustrasi dari berpikir induktif dalam matematis. Dapat dengan cara mengenalkan konsep bangun datar seperti persegi, guru dapat menunjukkan berbagai contoh bangun datar atau gambar datar kepada siswa sambil menyebutkan, ini namanya persegi. Sedangkan siswa mengamati, membandingkan, mengenali karakteristik, dan menyerap informasi dari contoh-contoh tersebut untuk memperoleh kesimpulan atau sifat yang umum. Nah, itulah peta konsep mengenai penjelasan materi proses berpikir. Selanjutnya yaitu ada studi kasus mengenai penerapan berpikir induktif dalam konsumsi listrik rumah tangga. Yang pertama itu ada identifikasi. Ada seorang ibu rumah tangga yang bernama Ibu Rina yang ingin mengurangi tagihan listrik yang terus meningkat namun belum mengetahui penyebab pastinya. Dengan menerapkan proses berpikir induktif, Ibu Rina dapat mengetahui penyebabnya. Pertama-tama Ibu Rina mengamati tagihan listrik dari 3 bulan terakhir, yaitu dari bulan Januari sebesar Rp500.000, bulan Februari sebesar Rp550.000, dan bulan Maret yaitu Rp600.000. Selanjutnya formulasi dugaan. Kenaikan tagihan listrik kemungkinan disebabkan oleh penggunaan AC yang lebih lama, lampu yang sering dibiarkan menyala, mesin cuci otomatis yang digunakan lebih sering. Selanjutnya ada verifikasi kasus tambahan. Dengan mencoba mengontrol konsumsi listrik, yaitu mengatur jadwal penggunaan AC
mematikan lampu yang tidak digunakan, menggunakan mesin cuci hanya ketika pakaian sudah banyak. Hasil tagihan listrik pun menjadi turun, yaitu April 520.000 dan bulan Mei 480.000. Berikutnya adalah pembuktian. Penurunan tagihan listrik membuktikan bahwa kebiasaan penggunaan alat elektronik berpengaruh terhadap konsumsi listrik rumah tangga. Dan yang terakhir adalah generalisasi. Penggunaan alat elektronik yang tidak terkontrol menyebabkan kenaikan konsumsi listrik. Mengontrol penggunaan AC, lampu, dan mesin cuci dapat membantu penghematan biaya listrik rumah tangga. Semoga penjelasan dari kami bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.